guys, kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film bernama The Old Guard yang dibintangi oleh aktor besar bernama Charlize Theron. Ia adalah salah satu artis dengan bayaran tertinggi di dunia. Ia juga mendapat penghargaan Academy Award dan masih banyak lagi. Film ini menghabiskan dana sekitar 70 juta dolar atau sekitar 1 triliun lebih, mengisahkan tentang pasukan abadi yang tidak bisa mati. Tanpa perlu berlama-lama, kita saksikan alur ceritanya. Di negara Maroko, kita diperkenalkan tokoh utama dengan film ini. Ia bernama Andy, wanita tomboy ketua pasukan abadi, untuk bertemu ketiga tim abadinya, yaitu Booker, Joe, dan Nikki. Andy lalu menemui agen CIA yang bernama James. James ingin menyewa Andy dan timnya untuk menyelamatkan para bocil yang diculik sekelompok bersenjata yang menyerang sebuah sekolah dan membunuh semua guru. Para bocil itu disekap di Sudan Selatan. Andy dan timnya segera berangkat ke Sudan. Ketika malam mereka mulai beraksi dan melumpuhkan beberapa petugas, namun mereka tidak menemukan para bocil. Mereka hanya menemukan ruangan kosong. Dan tiba-tiba saja Andy menyadari bahwa ini adalah jebakan. Andy dan timnya pun diberondong tembakan secara massal. Mereka pun terkapar. Beberapa saat kemudian, luka di tubuh mereka pulih dengan cepat. Mereka kembali hidup dari kematian. Tanpa perlu banyak cincong, Andy dan timnya langsung membantai para pasukan itu dengan keterampilan bela diri yang tidak perlu diragukan lagi. Setelah selesai, Andy pun sadar bahwa para bocil itu tidak pernah ada. Andy seketika menghancurkan kamera, yang mana James telah mengetahui rahasia Andy dan timnya, bahwa mereka adalah manusia abadi. Andy sangat marah dan menyesal menerima tawaran James, yang mana telah diketahui rahasia mereka. Andy dan timnya akan mencari James untuk membunuhnya, agar rahasia mereka tetap terjaga. Di sisi lain, di negara Afghanistan, para pasukan Amerika sedang mencari pria yang diduga teroris. Salah satu prajurit wanita bernama Neil berhasil menembak pria teroris itu. Neil justru membantu pria itu agar tetap hidup. Namun tiba-tiba saja pria itu menyayat leher Neil dan mati. Neil pun juga pendarahan dan mati. Kejadian itu muncul di mimpi tim Andy secara bersamaan. Mimpi itu bertanda munculnya manusia abadi yang baru. Andy pun kesal karena mereka harus segera menemukan James. Namun di sisi lain, Andy tidak bisa membiarkan orang itu kebingungan. Mereka kemudian mulai menafsirkan mimpi mereka masing-masing. Apa ciri-ciri orang yang ada di mimpi mereka? Ternyata orang itu adalah Neil, tentara yang tadi terluka. Setelah itu, Andy mencari Neil sedangkan timnya pergi ke Paris. Di sisi lain, Neil baru bangkit dari kematian. Padahal tadi udah digorok lehernya. Ia merasa luka di lehernya tiba-tiba hilang. Karena hal itu, semua prajurit mencurigai Neil. Kok bisa udah digorok tapi masih hidup? Komandan juga mencurigai Neil dan menyuruhnya ke Jerman untuk melakukan tes kesehatan ulang. Neil kembali ke tenda, namun teman-temannya menatap dengan tatapan suujon. Neil yang merasa dikucilkan, ia mencoba menyendiri. Tiba-tiba saja Andy datang dan melumpuhkan beberapa prajurit. Andy mengajak Neil, namun ia menolak. Dengan terpaksa Andy memukul Neil. Di perjalanan, Neil sadar dan pingsan. Ia melompat dari mobil. Melihat hal itu, Andy menembak Neil di kepala. Setelah bangkit dari kematian, Neil sangat kebingungan. Neil bertanya, "Siapa kamu?" Andy menjawab bahwa ia adalah pemimpin manusia abadi. Andy menyuruh Neil untuk ikut dengannya jika mau tahu jawabannya. Andy menyewa pesawat penyeludup narkoba untuk terbang ke Paris. Andy beristirahat karena ia lelah. Namun ketika Andy terbangun, tangannya udah diikat oleh Neil. Neil memaksa pilot untuk mendarat. Jika tidak mau mendarat, maka Neil akan menembaknya. Namun Andy menembaknya terlebih dahulu. Neil yang panik karena pesawatnya terbang tanpa pilot.
Andy mengaku bahwa ia bisa menjadi pilot jika Neil mau melepas ikatannya. Karena tidak mau mati, Neil pun melepas ikatannya. Namun pilot itu tiba-tiba bangun. Andy ternyata menyuruh pilot itu untuk pura-pura mati. Neil yang merasa dibohongi tidak terima. Mereka berdua berantem, yang pada akhirnya karena Neil susah diatur, maka Andy mematahkan tangan Neil. Di saat itulah tubuh Neil yang tiba-tiba pulih dengan cepat. Akhirnya percaya dengan perkataan Andy. Di sisi lain, James memberitahu kepada profesor bernama Merrick. Ia adalah pebenguk sekaligus profesor gila yang akan menangkap Andy dan timnya untuk sebuah penelitian. Sementara itu, Andy dan Neil sudah tiba di Paris, tempat persembunyian mereka. Di sana, ternyata udah ada timnya yang telah berkumpul. Joe dan Nicky bertemu di tahun 1095, lalu bertemu dengan Poker tahun 1819. Adapun Andy adalah yang usianya paling tua, karena ia sudah lupa berapa tahun hidup di dunia ini. Mereka semua beristirahat, namun Neil mimpi buruk. Katanya ia melihat wanita abadi dikurung di laut. Ternyata itu adalah Queen, teman seperjuangan Andy. Mereka selalu bersama dalam waktu lama. Sampai-sampai warga curiga bahwa mereka adalah penyihir. Kenapa mereka berdua tidak mati? Akhirnya warga menangkap Andy dan Queen. Namun Queen ditenggelamkan di laut dan hidup abadi dalam keadaan tersiksa. Sejak saat itu, Andy menyesal tidak bisa menyelamatkan sahabatnya itu. Mimpi itu membuat Neil ketakutan. Andy berjanji akan terus melindungi Neil. Namun tiba-tiba ada suara ledakan. Poker yang sudah terbaring lemas akibat terkena granat. Ternyata itu adalah pasukan profesor untuk menangkap Andy dan timnya. Andy pun marah dan membantai semua pasukan itu sendirian. Ia tertembak tapi itu tidak masalah karena Andy tidak bisa mati. James yang mengawasi Andy dari tadi memutuskan untuk kabur dengan membawa Joe dan Nicky. Mereka disekap di dalam mobil baja. Andy memutuskan melarikan diri. Joe merasa kasihan melihat sahabat baiknya digebukin pasukan itu. Joe membalasnya dengan mengejek pasukan itu dan mereka juga menghabisi pasukan itu. Joe dan Nicky dibawa menuju profesor di London. Di sisi lain, Andy, Neil dan Poker pergi ke sebuah tambang yang telah terbengkalai yang sudah ditempati Andy sejak tahun 1150. Di sana banyak peninggalan barang-barang zaman dulu. Di sisi lain, Joe dan Nicky sampai di hadapan profesor gila. Mereka berdua ditusuk sampai profesor itu yakin bahwa luka mereka pulih dengan cepat. Mereka juga dibius dan dimasukkan ke sebuah laboratorium. Di sini James protes, kenapa ente nyakitin Joe? Karena alasan James menangkap Joe dan Nicky untuk sebuah pengobatan, bukan untuk disakiti. Di sisi lain, Andy merasa aneh, kenapa luka bekas berkelahi tadi belum sembuh-sembuh. Ia membeli obat ke Indomaret. Ia juga meminta kasir untuk mengobati lukanya. Andy berterima kasih dan pergi. Saat di mobil, ia menyadari kematian teman abadinya yang dulu. Kalau ternyata Andy sadar bahwa ia sudah tidak abadi lagi. Di laboratorium, James meminta melepaskan Joe dan Nicky karena profesor sudah berhasil mengambil sampel darahnya. Namun profesor menolaknya. Ia akan mengurung Joe dan Nicky di sebuah berangkas. Mendengar hal itu, James menyesal karena sudah percaya kepada profesor. Pagi harinya, Poker yang sudah berhasil melacak keberadaan James. Mereka semua segera mencarinya. Setibanya di lokasi, Poker memberi Andy sebuah pistol. Sementara itu, Neil tidak ikut mereka. Ia menganggap membunuh adalah tindakan yang salah. Neil ingin pulang ke rumah. Andy yang pengertian mempersilahkan Neil untuk pulang dan memberikan pistol. Andy kemudian pergi menyusul Poker. Sementara itu, Neil yang tahu di depan ada rahasia senjata, berniat membuang senjata yang ada di mobil. Neil pun kaget, pistol yang diberi Andy ternyata pelurunya kosong. Neil pun merasa curiga dengan Andy, lalu ia balik lagi menemui Andy. Di sisi lain, Andy berhasil menemukan James. Namun tiba-tiba Poker menembak Andy. Ternyata Poker berkhianat.
Ia justru bekerja sama dengan James. Andy sangat marah kepada Booker. Booker melakukan ini semua demi kebahagiaan Andy, karena James bisa membantu menghilangkan keabadian Andy. Di saat itu, Booker menyadari bahwa luka Andy tidak sembuh-sembuh. Itu artinya, Andy sudah tidak lagi abadi. Tiba-tiba datang profesor dan pasukannya untuk membawa Booker dan Andy. Booker menjelaskan bahwa Andy sudah tidak abadi lagi, namun profesor tidak peduli. Booker pun sangat menyesal atas perbuatannya sendiri. Mereka semua akhirnya dibawa ke laboratorium. Beberapa saat kemudian, Neil sampai di rumah James. Neil mencari Andy, namun James memberitahu bahwa Andy telah dibawa oleh profesor. James yang merasa bersalah bersedia mengantar Neil ke kantor profesor. Neil melarang James membantunya karena James bisa mati. Hanya Neil yang bisa selamat karena ia abadi. James menunggunya di lantai atas, adapun Neil sendirian ke lantai atas. Namun sampai di sana Neil justru ditembak. Namun Neil mencoba melawan balik dan membunuhnya. Ketua yang melihat langsung menyuruh semua anak buahnya untuk mengeroyok Neil. Namun Neil tidaklah mati. Ia berhasil menemui Andy dan melepaskan semua teman-temannya. Setelah itu mereka semua bekerja sama melindungi Andy karena ia sudah tidak lagi abadi. Satu persatu pasukan itu berhasil dilumpuhkan. Tiba-tiba saja ada bom. Neil dan Booker membawa Andy, sementara Joe dan Nicky mencoba menghabisi pasukan. Mereka berkumpul dan berencana untuk menghabisi profesor. Sementara itu, profesor bersembunyi dan dijaga ketat oleh para anak buahnya. Andy mencoba menunggu di depan pintu. Di saat bersamaan, Joe melompat dari jendela. Seketika Andy meledakkan pintu dan langsung menghabisi semua pasukan itu. Nicky yang mengira profesor telah turun menggunakan lift. Ia langsung mengejarnya. Namun secara tiba-tiba, profesor itu muncul sambil menodongkan senjata ke arah Andy. Neil pun berpura-pura menembak Andy. Profesor pun menembak Neil. Andy langsung memenggal leher profesor. Saat hendak menembak Andy, Neil langsung mendorongnya hingga jatuh dari atas gedung. Andy pun kagum dengan keberanian Neil dan menjadi sahabat. Mereka pun pergi. Beberapa hari kemudian, mereka berkumpul di warteg. Andy dan timnya menghukum Booker karena berkhianat. Untuk tidak bertemu mereka selama 100 tahun. Terlihat raut wajah Booker yang penuh penyesalan karena ia tahu bahwa ia tidak bisa bertemu Andy lagi yang sudah tidak lagi abadi. Andy meminta tebusan atas kesalahan James yang telah menjebak mereka. Andy meminta dilindungi dari hukum dan diberi pekerjaan sesuai skill mereka. James pun menyetujuinya. 6 bulan kemudian, Booker hidup tidak jelas, mabok-mabokan. Ia pulang ke kontrakannya, namun ternyata udah ada Queen yang ternyata masih hidup. Film pun tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan pernah kamu berkhianat. Karena apa guys? Karena setelah itu seseorang tidak akan mempercayaimu. Jika kalian suka filmnya maka tekan like. Jika kalian tidak suka tekan subscribe ya guys. Feels heavy on your chest.